Selamat pagi, selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, ketemu lagi sama saya Pak Nasrul. Semoga kalian tidak bosan ketemu saya. Oke, di kelas 7 IPS-nya sama Pak Nasrul selama setahun. Di kelas 8 nanti juga selama setahun IPS-nya juga diajar oleh Pak Nasrul juga. Semoga kalian gak bosan ya. Muka saya tetap ganteng kok ya. Oke, jadi semoga kalian gak bosan. Oke. Sekarang saya akan membahas mengenai ASEAN di bab pertama. Oh ya, sebelum materi pelajaran langsung dimulai ini, kalian siapkan buku tulisnya terlebih dahulu. Jika ada yang buku cetak silakan dibuka. Jika ada yang memiliki LKS silakan dibuka. Oke, bab pertama sendiri tentang mengenal negara-negara ASEAN. Kalau ada yang penting, silakan kalian tulis. Jika ada yang merasa ketinggalan, kalian bisa mempause atau memplay video ini. Oke, sudah paham? Oke, silakan saya akan lanjut membahas materi hari ini. Yang pertama adalah ASEAN. Indonesia itu terletak di mana sih? Ada yang tahu kalian? Indonesia itu adalah terletak di sebelah Asia, di benua Asia tapi di sebelah tenggaranya. Ya, di sebelah tenggaranya. Makanya dari itu Indonesia masuk menjadi anggota ASEAN. Kenapa kok harus masuk menjadi anggota ASEAN? Karena Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Indonesia itu juga butuh dukungan dari negara lain yang sama-sama dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Makanya dari itu, itulah salah satu tujuan Indonesia untuk bergabung atau ikut organisasi ASEAN. Ya, jadi alasannya Indonesia itu karena sama-sama di wilayah Asia Tenggara, mempunyai letak geografis sama letak astronomis yang sama, yaitu sama-sama di daerah kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu Indonesia masuk menjadi anggota ASEAN. Nah, sekarang saya tanya, ASEAN itu apa kepanjangannya? Ada yang tahu? Kepanjangan ASEAN itu apa? Ayo, ada yang tahu? Masa belum tahu? Kelas 8 masa belum tahu? Oke, sekarang saya jelaskan. ASEAN itu kepanjangannya apa? ASEAN itu kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nation. Jika kalian kesulitan menyebutkan nama itu, kalian bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ya, jadi semisal kalau ada soal, ada pilihan ganda ASEAN, kedua B Perbara. Nah, itu sama. ASEAN sama Perbara itu sama. Perbara itu apa? Ya tadi itu. Perbara itu adalah singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Itu nama lainnya juga ASEAN tadi. Association of Southeast Asian Nation. Oke, seperti itu ya. Nah, ASEAN. Berbicara mengenai ASEAN, Indonesia ini juga termasuk negara pendiri ASEAN. Jadi yang memprakarsai berdirinya ASEAN itu juga termasuk Indonesia. Ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Ya, itu apa aja? Itu adalah Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada Filipina, dan juga ada Thailand. Saya ulangi lagi ya, 5 negara pemprakarsa berdirinya ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Singapura, yang keempat ada Filipina, yang kelima ada Thailand. Nah, itu ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Berdirinya kapan ASEAN itu? Berdirinya ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke, silakan kalian catat. Berdirinya ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Anggotanya masih berjumlah 5 negara. Nah, seiring berjalannya waktu, anggotanya ASEAN itu bertambah lagi. Siapa saja yang bertambah? Yang pertama itu adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini baru bergabung di tahun 1984. Kemudian menyusul lagi selama 11 tahun, menyusul lagi Vietnam.
pada tahun 1995. Kemudian menyusul lagi negara Vietnam. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Lah Vietnam sama negara Myanmar ini masuknya sama di tahun yang sama, yaitu 1997. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Kamboja, yang terakhir masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tahun 1998. Oke ya, jadi sekarang jumlah anggota ASEAN itu ada 10. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, kemudian ada Myanmar, ada Vietnam, ada Kamboja, dan juga ada Laos. Oke, seperti itu ya. Nah ya, jadi jumlah anggota negara ASEAN itu ada 10 anggota. Terus latar belakang dibentuknya ASEAN ini apa? Latar belakang dibentuknya ASEAN ini adalah adanya persamaan letak geografis. Letak geografisnya sama, yaitu sama-sama di sebelah tenggara dari benua Asia. Selain itu apa? Selain itu adalah karena adanya perasaan senasib. Senasibnya apa? Pernah dijajah oleh bangsa lain atau pernah dijajah oleh negara lain kecuali Thailand. Loh, kenapa kok Thailand gak pernah dijajah? Masih kalian bertanya-tanya kan? Semua negara dari ke-10 negara tadi itu pernah dijajah kecuali Thailand. Kenapa kok Thailand? Karena pada saat itu Thailand itu mempunyai pemerintahan yang sangat kuat. Suksesinya sangat kuat. Suksesi itu apa? Suksesi itu adalah perubahan ekosistem. Perubahan orangnya itu menuju ke arah yang teratur itu sangat kuat. Jadi tidak bisa digoyahkan oleh bangsa lain, sehingga bangsa lain itu tidak bisa untuk menjajah Singapura saking kuatnya ya. Jadi itu alasannya. Yang pertama, latar belakangnya yang pertama adalah persamaan geografis, yaitu sama-sama di sebelah tenggara benua Asia. Yang kedua adalah perasaan senasib, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Oke. Kemudian sekarang tujuan dari ASEAN. Yang tadi udah paham kan ya? Tujuan dari ASEAN ini sekarang apa? Tujuan dari ASEAN ini adalah meningkatkan perekonomian, memajukan sosial budaya, terus juga memajukan politik juga, serta untuk yang paling penting ini adalah memajukan perdamaian. Jadi ke-10 negara ini tadi mempunyai visi yang sama, yang paling utama adalah memajukan perdamaian. Oke, paham ya? Memajukan perdamaian. Jadi 10 negara ini sebisa mungkin untuk mengurangi adanya konflik, mengurangi adanya pertentangan. Jadi mereka ingin semua negara-negara di dunia ini damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik. Ya, paham ya? Jadi tujuan ASEAN itu meningkatkan ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN, kemudian memajukan sosial dan budayanya, kemudian yang terpenting itu adalah memajukan perdamaian di antara anggota-anggota negara ASEAN yang ada 10 tadi. Oke, sekarang berbicara mengenai lambang dari ASEAN. Lambang dari ASEAN itu apa? Nanti akan saya taruh di sini. Lambang dari ASEAN itu seperti apa? Itu ada gambar padi, melambangkan padi, ada 10 ikat. Itu yang artinya adalah 10 negara anggota-anggota ASEAN. Kenapa kok padi? Ayo, kenapa kok padi, kok bukan jagung, kok bukan pari atau yang lainnya? Kenapa kok padi yang diikat? Kayak benar, karena 10 negara anggota ASEAN itu produk utamanya atau penghasil utamanya kebanyakan adalah padi. Ya. Jadi jadi lambang ASEAN tadi itu adalah 10 padi yang melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Kenapa kok padi? Karena 10 negara tadi lebih banyak menghasilkan padi. Ya, paham ya, seperti itu ya. Selanjutnya arti dari lambang-lambang ASEAN. Lambang ASEAN itu diartikan situ sebagai apa? Lambang ASEAN itu melambangkan kemantapan, melambangkan perdamaian,
melambangkan persatuan, dan yang terakhir dinamika ASEAN. Oke, kalian perlu ingat, jadi lambang ASEAN itu melambangkan kemantapan, terus perdamaian, kemudian persatuan, dan dinamika ASEAN. Oke, paham ya? Sekarang lanjut, silakan kalian buka LKS-nya atau buku paketnya. Itu ada letak geografis ASEAN atau letak geografis Asia Tenggara. Letak geografis itu apa? Letak geografis itu adalah letak suatu daerah atau suatu wilayah dilihat dari permukaan bumi yang sebenarnya. Jadi dilihat dari satelit mungkin bisa. Jadi itu namanya letak geografis. Letak geografisnya Asia Tenggara itu di mana? Terletak di antara dua benua yaitu apa aja? Asia dan juga Australia. Dan juga terletak di antara dua samudra. Dua samudra itu apa aja? Dua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Oke ya, seperti itu ya, letak geografisnya sama. Kalau letak astronomis, ada yang tahu letak astronomis itu apa? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Kalau garis bujur ini yang tegak seperti ini, kalau garis lintang itu yang memanjang seperti ini. Ya, ini bukan kayak Power Rangers loh ya, bukan kayak apa itu namanya yang biasa kalian lihat dulu ya, Power Rangers kan gini, bukan ya. Kalau garis bujur ini adalah garis yang tegak berdiri, kalau garis lintang yang tidur yang memanjang seperti ini adalah garis lintang. Oke, jadi letak astronomis ASEAN itu adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, saya ulangi lagi, kalian catat, letak astronomis ASEAN itu adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, sudah dicatat ya, sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sebentar, ada yang tanyakan lagi. Kalau ada yang kalian belum paham atau ada yang kalian tanyakan, silakan kalian komentar di bawah ini. Nanti saya akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, paham ya? Yang selanjutnya adalah kita harus mengenal satu persatu negara-negara anggota ASEAN. Oke, yang pertama adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nama resminya siapa? Nama resmi Indonesia adalah Republik Indonesia. Ibu kotanya di mana? Ibu kota Jakarta. Mata uangnya adalah rupiah. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Oke. Kemudian ada letak astronomisnya di mana? Letak astronomisnya itu kalian pasti kan udah ingat kan, di kelas 7 saya kan udah pernah jelaskan tentang letak astronomis dari Indonesia kan? Di mana ayo? Ada yang masih ingat? Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar mengenal negara-negara anggota ASEAN. Ya, yang pertama adalah negara kita sendiri yaitu Indonesia. Oke, Indonesia ini adalah nama resminya adalah Republik Indonesia. Ibu kotanya di mana? Ibu kotanya di Jakarta. Mata uangnya rupiah. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduknya adalah 255,7 juta jiwa. Itu pada tahun 2015. Kemungkinan di tahun 2020 ini penduduknya nambah, yaitu sekitar 271 juta jiwa lebih. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk letak astronomisnya mana? Ayo, kelas 7 kan saya sudah pernah jelaskan tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, seperti itu ya. Paham ya?
Untuk yang kedua adalah tentang iklimnya. Iklim di Indonesia adalah iklim apa? Iklim apa di Indonesia? Di Indonesia ini ada mempunyai 3 iklim. Apa aja itu? Iklim yang pertama adalah iklim musim atau iklim muson. Dulu kan udah pernah saya terangkan kan tentang muson barat sama muson timur. Ya, itu namanya iklim musim. Yang kedua adalah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang panas. Kenapa kok panas? Karena Indonesia dilalui oleh jalur garis khatulistiwa. Itu yang menyebabkan Indonesia beriklim panas. Yang selanjutnya adalah iklim laut. Iklim laut itu apa? Iklim hujan. Iklim yang membawa angin dari laut yang menyebabkan hujan. Daerah Indonesia menyebabkan lembab. Kenapa kok dinamakan iklim laut? Karena 2/3 dari wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Ya, paham ya? Jadi Indonesia ada 3 iklim. Yang pertama ada iklim musim atau iklim muson. Yang kedua ada iklim tropis atau iklim panas. Yang ketiga adalah iklim laut atau iklim penghujan atau musim penghujan. Karena berasal dari laut. Kayak tadi ya. Oke, sekarang kita berbicara mengenai bentang alamnya. Waduh, kalau mengenai bentang alamnya Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi. Sangat kaya raya sekali bentang alamnya, mulai dari pegunungan, lautan, pantai, tambang. Waduh, sudah kaya banget. Ya kan? Kalian pasti tahu sendiri. Kemudian dari perekonomiannya juga. Perekonomian di Indonesia ini juga sangat beraneka ragam. Mulai dari industri, tambang juga ada, pertanian juga ada. Terus apa lagi ya? Perkebunan juga ada. Karena Indonesia kan berbagai macam penduduk, berbagai macam suku bangsa, bahasa juga, jadi berbagai macam. Jadi semuanya itu sudah sangat banyak sekali. Ya, dari bentang alamnya juga sumber perekonomiannya juga banyak sekali di wilayah Indonesia. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan mengenai wilayah Indonesia? Sudah paham ya tentang jadi Indonesia ini beriklim tropis, beriklim musim, beriklim laut. Kemudian bentang alamnya juga sangat kaya raya, kalian tahu sendiri. Juga sumber perekonomiannya juga sangat kaya raya, dari pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan. Ya, paham? Ada yang tanyakan dari sini? Sudah ya, kita lanjut ke negara lain, negara tetangga kita. Sekarang kita lanjut ke negara Malaysia. Tahu kan Malaysia di mana ya? Malaysia adalah ibu kotanya namanya Kuala Lumpur. Kemudian bahasa yang resmi adalah bahasa Melayu, hampir sama kayak Indonesia. Pemerintahnya adalah monarki konstitusional. Kepala negara adalah yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahnya adalah seorang Perdana Menteri. Mata uangnya apa? Mata uangnya namanya adalah ringgit atau dolar Malaysia. Kemudian lagu kebangsaannya apa? Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Ya. Jadi Malaysia itu adalah negara tetangga kita. Letak astronomisnya di mana? Letak astronomisnya adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan. Dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Oke, saya ulangi lagi. Letak astronomis negara Malaysia adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan. Dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Seperti itu ya. Kemudian kita sekarang beralih ke iklimnya. Iklim di negara Malaysia seperti apa? Iklimnya hampir sama kayak Indonesia, yaitu iklim tropis. Iklimnya sama, hampir sama kayak Indonesia. Sekarang kita yang perekonomiannya. Berbicara mengenai perekonomiannya, masyarakat atau penduduk di wilayah Malaysia itu kebanyakan atau sebagian besar itu adalah bertani. Jadi mata pencaharian utama mereka adalah bertani. Dan makanan utama juga padi, sama seperti Indonesia. Terus sumber penghasilannya dari mana juga? Selain dari sumber padi, selain dari sumber pertanian, Malaysia juga penghasil timah.
devisa negara terbesar dari Malaysia adalah timah. Ya, timah itu adalah merupakan penghasil negara yang paling penghasil timah terbesar se Asia Tenggara itu adalah Malaysia. Malaysia bisa kaya raya yaitu tadi dari penghasilan berupa timah. Oke, kita belajar tentang itu, tentang negara Malaysia. Ada yang tanyakan lagi? Oke, kita lanjut ke negara yang selanjutnya. Negara yang selanjutnya adalah negara Thailand, ya. Negara Thailand. Negara Thailand yaitu nama resminya adalah Muang Thai. Ibu kotanya ada di Bangkok. Penduduknya pada tahun 2015 itu berjumlah 65,1 juta jiwa. Bahasa resmi adalah bahasa Thai. Terus agamanya resminya adalah agama Buddha. Kepala negara dipimpin oleh raja, seorang raja. Kepala pemerintahan dipilih oleh kerajaan konstitusional. Kemudian mata uangnya apa? Mata uangnya adalah baht. Ya, jadi nama resminya Muang Thai, ibu kotanya di Bangkok, kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahan adalah seorang kerajaan konstitusional, bahasa resminya adalah bahasa Thai, mata uangnya adalah baht. Ya, paham ya? Kemudian sekarang lanjut ke letak astronomisnya. Letak astronomisnya negara Thailand itu di mana sih? Ya, letak astronomisnya negara Thailand itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Ya, saya ulangi lagi, letak astronomis dari negara Thailand yaitu 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Oke, paham? Sekarang kita lanjut ke iklimnya. Iklim di negara Thailand ini ada dua, yaitu tropis dan subtropis. Ya, iklimnya ada dua, tropis sama subtropis. Nah, keunikan tersendiri dari Thailand ini adalah iklimnya yang berbeda-beda. Semisal seperti di Thailand sebelah utara yaitu berupa pegunungan, jadi udaranya dingin. Kemudian di Thailand tengah itu banyak lembah sungainya. Kemudian di Thailand selatan itu tanahnya melebar, hanya tanah dataran rendah yang melebar. Ya, jadi ada 3 bagian. Di daerah utara berupa pegunungan, Thailand utara berupa pegunungan, di tengah itu berupa lembah sungai aja, yang di sebelah selatan ini adalah tanah yang lebar, namanya tanah genting kera, yaitu yang tanahnya yang melebar seperti itu. Penduduk aslinya itu adalah bangsa Thai. Bangsa Thai. Ya, penduduk asli dari Thailand itu adalah bangsa Thai. Kemudian perekonomiannya dari mana? Perekonomian negara Thailand itu berasal dari padi dan karet. Padi merupakan sumber perekonomian yang utama. Hasil yang utama adalah padi. Yang kedua adalah karet. Kemudian Thailand juga merupakan penghasil timah. Selain tadi Malaysia, Thailand juga ternyata penghasil timah juga. Paham ya dari sini ya? Yang pertama tadi iklim astronomis sudah saya jelaskan. Kemudian iklimnya ada dua, iklim tropis dan subtropis. Kemudian penduduk aslinya adalah penduduk bangsa Thai. Kemudian perekonomiannya itu berasal dari pertanian berupa padi dan karet. Hasil utamanya berasal dari padi. Kemudian sumber daya alamnya itu berasal dari timah. Ya, timah itu adalah sumber daya alam yang terbesar di negara Thailand. Oke, terima kasih. Materi hari ini cukup 3 negara aja tadi. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga adalah Thailand. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas 3 negara lagi. Ya, jadi kalian siap-siap untuk belajar agar tahu lebih lanjut sebelum saya menjelaskan tentang 3 negara tadi, yaitu Filipina,
kemudian ada Singapura, kemudian ada Brunei Darussalam. Ya, minggu depan tentang itu ya. Filipina, Singapura, sama Brunei Darussalam. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang belum jelas, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, siap? Oke, sekian dari saya, sekian dari materi hari ini. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengerti materi pelajaran hari ini. Dan assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.